Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati Allah, yang ada di Masjid Al-Mahdi Tanah Uzlah, Bukit Lebah Ciater, yang di rumah dan dimanapun berada. Kita memuji kepada Allah karena dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, kembali kita dipertemukan dalam majelis kuliah sore. Yang mana kuliah sore ini lebih pada penekanannya kepada penguatan bagi internal yang telah uzlah berusaha mendekat kepada Allah di Bukit Lebah. Meskipun tidak menutup pintu juga bagi mereka yang masih ada di luar tanah uzlah Bukit Lebah. Dan kali ini kita masih dalam tema bahwasanya mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, cinta kepada Allah. Mereka dinilai di sisi Allah mahabbatullah karena mereka mengenal Allah. Mereka telah mencapai tingkatan ma'rifatullah dengan pengenalan yang sesungguhnya. Mari mengenal Allah melalui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dahulu mereka radhiyallahu anhum juga mengenal Allah melalui penyimakan yang sesungguhnya kepada hadis-hadis dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis kali ini diberi judul tangis penyesalan ahli syirik, yaitu ketika sudah di hari akhirat. Ini teks hadisnya. Ini adalah teks hadis beserta keterangan yang diberikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Hadis ini ikhwah fillah ada di nomor 172 dalam kitab Silsilah As-Sahihah yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun di cetakan Indonesia yang telah disusun ulang oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah, maka ini terdapat pada hadis nomor 1526. Di hadis nomor 1526 dicetakan pustaka Imam Syafi'i dengan kitab Silsilah As-Sahihah yang disusun ulang oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah. An Anasin, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, menyampaikan hadis qudsi yang isinya firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulullahu li ahwani ahli nari adzaban yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti Allah akan mempertanyakan kepada penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Nanti di hari kiamat Allah akan bertanya kepada orang yang paling ringan azabnya di neraka. Apa pertanyaan Allah tersebut? Ya bena Adam, wahai anak Adam, kaifa wajadta majja'aka? Apa pendapatmu mengenai tempat tinggalmu yang sekarang? Yaitu neraka yang apinya menyala-nyala. Bagaimana engkau dapati tempat berbaringmu yang saat ini, yakni tempatmu di neraka ini? Apa jawabnya? Fayaqulu syarru majja. Hamba Allah itu menjawab, ini adalah tempat berbaring yang paling buruk. Ini adalah seburuk-buruknya tempat tinggal yang abadi. Waliyatubillah. Fayuqalu lahu, kemudian Allah bertanya kembali kepadanya, laukanat lakat dunya wa ma fiha, seandainya kamu punya dunia
dan seisinya. Seandainya kamu punya dunia dan seluruh isinya, akun tamuftadian biha, apakah engkau akan menebus dirimu dengannya? Apakah kamu mau menyerahkan itu supaya ditebus agar engkau selamat dari azab neraka ini? Fayaqulu na'am. Lalu hamba tersebut menjawab, iya. Fayaqulu, kemudian Allah memberikan tanggapannya yang mulia, kadzabta, kamu berdusta. Ini adalah salah satu tentang pendustaan Allah terhadap hamba-hambanya yang berdusta di hari kiamat. Apa keterangan yang diberikan oleh Allah? Qad aradtu minka ahwana min hadza. Sungguh aku telah menghendaki darimu yang lebih ringan daripada itu. yakni ketika hidup di dunia, Allah itu menginginkan sesuatu yang lebih ringan daripada tebusan dunia beserta isinya. Wa anta fi sulbi wa fi riwayatin fi dhahri Adam, yang mana ketika itu kamu berada di tulang sulbi, dan dalam sebuah riwayat masih ada di tulang punggung Adam alaihi salam. Apakah itu? Yakni an la tusyrika bi syai'an, yakni hendaklah kamu tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Hendaklah kamu tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Wala udkhilakan nara, maka aku tidak akan memasukkanmu ke dalam neraka. Tapi apa yang terjadi? Fa'abaita illa syirka. Akan tetapi, namun kamu enggan memenuhinya. Kamu enggan memenuhi perjanjian yang ada di alam ruh dahulu, dan engkau menolak dan tetap berbuat syirik. Fa'abaita illa syirka. Tapi engkau menolak perjanjian tersebut, menolak untuk memenuhi janji di alam ruh tersebut, dan kamu tetap berbuat syirik. yakni sampai dia mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang dia anggap sebagai sembahan selain Allah. Wal'iyadzubillah. Fa yu'maru bihi ilan nar, maka diperintahkanlah agar dia dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Awana, dan Ibnu Hibban. Sumber riwayatnya bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, serta Abu Awana dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka, sebagaimana disebut dalam Al-Jami Al-Kabir. Hadis ini melalui jalur Abu Imran Al-Juni, dan susunan teks ini sebagaimana riwayat Imam Muslim dari Qatadah rahimahullah. Keduanya meriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat pula jalur ketiga dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu dengan makna yang sama. Al-Hafidz Ibnu Hajar menisbatkannya dalam Fathul Bari kepada Imam Muslim dan An-Nasai. Namun penulis berkata, aku tidak menemukannya dalam riwayat Muslim. Adapun yang dimaksud An-Nasai tampaknya adalah dalam As-Sunan Al-Kubra. Wallahu a'lam. Berikutnya penjelasan lafaz-lafaz hadis yang dikemukakan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab As-Sahihah. Sabda beliau tentang firman Allah, fayaqulu kadzabta. Allah berfirman, engkau dusta. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, maknanya adalah seandainya kami mengembalikan engkau ke dunia, niscaya engkau tidak akan menebus dirimu dengan seisi dunia yang kami anugerahkan kepadamu. Untuk itu, karena dahulu engkau telah diminta sesuatu yang jauh lebih ringan daripada itu, tapi engkau menolak. Dan ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan mengulangi perbuatan yang mereka telah dilarang atasnya, dan sesungguhnya mereka itu benar-benar pendusta. Dan makna hadis ini selaras pula dengan firman Allah,
Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadau bih. Sekiranya mereka memiliki seluruh yang ada di bumi beserta yang serupa dengannya, niscaya mereka akan menebus diri mereka dengannya. Kalau mereka tergambar bahwasanya nanti di hari kiamat mereka akan mendapatkan azab neraka karena mereka berbuat kesyirikan dan mati dalam berbuat syirik kepada Allah. Qad aradtu minka, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan firman Allah, aku telah menghendaki darimu. Maksudnya aku mencintai dan menginginkan darimu. Dalam istilah syariat, kata iradah, yakni kehendak, memiliki dua makna. Iradahnya Allah, kehendaknya Allah memiliki dua makna. Pertama, yakni iradah kauniyah, kehendak penciptaan, meliputi semua hal, baik kebaikan maupun keburukan, petunjuk maupun kesesatan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya untuk diberikan petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadanya menerima syariat Islam yang mulia. Wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia kesesatan, yaj'al sadrahu doyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama, maka Allah akan membuat dadanya terasa sempit seolah-olah dia mendaki ke langit. Dan kehendak jenis ini tidak mungkin gagal. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Di antara iradah kauniyah ini, yakni perbuatan iblis yang menolak sujud kepada Adam alaihissalam ketika pertama kali Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan. Ini termasuk di antara iradah kauniyah Allah. Yang kedua, iradah syar'iyah, kehendak syar'i, yaitu kehendak yang bermakna kecintaan dan keridhaan Allah, baik itu terjadi maupun tidak terjadi karena tidak dikehendaki Allah. Sebagaimana firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Maka dari itu, hamba-hamba Allah yang menginginkan untuk mempersulit diri sendiri, maka Allah tidak berbuat zalim terhadap dirinya. Kehendak jenis ini bisa saja tidak terwujud, karena Allah tidak memaksa manusia untuk taat, meskipun Allah menciptakan mereka untuk tujuan ini. Sebagaimana firman Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau, silakan dia beriman, dan barang siapa mau, silakan dia kufur kepada Allah, menutup diri dari kebenaran. Kita sebagai hamba-hamba Allah yang telah Dia ciptakan, maka kita berusaha senantiasa berada di jalan kebaikan. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebut perbedaan ini dalam kitabnya Syifaul Alil fil Qada wal Qadar wal Hikmah wat Ta'lil dengan istilah iradah kauniyah, yakni kehendak dalam penciptaan, dan iradah syar'iyah, kehendak dalam keridhaan. Barang siapa memahami dua jenis kehendak ini, maka akan mudah baginya memahami persoalan qada dan qadar, dan ia akan selamat dari kesesatan paham Jabariyah, yakni yang meniadakan kehendak manusia, dan Mu'tazilah berupa pemahaman Qadariyah yang meniadakan kehendak Allah. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan firman Allah, wa anta fi sulbi Adam, sedangkan engkau masih berada di dalam sulbi Adam. Maka Al-Qadiyat rahimahullah menjelaskan hal ini menunjuk kepada firman Allah Ta'ala, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum, dan ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak-anak Adam keturunan mereka, yakni ketika perjanjian di alam ruh. Inilah perjanjian misak yang Allah ambil dari mereka, dari kita anak Adam, ketika masih dalam sulbi Adam alaihissalam, masih ada di dalam sulbi ayah kita Adam alaihissalam. Barang siapa menunaikan perjanjian itu setelah dia lahir ke dunia, maka ia termasuk orang beriman, termasuk muwahhid, orang-orang yang mengesahkan Allah. Sedangkan yang tidak menunaikannya, maka ia kafir. Dia termasuk orang yang menutup diri dari kebenaran. Maka maksud hadis ini adalah, aku telah menghendaki darimu sejak aku mengambil perjanjian itu
Tetapi ketika aku keluarkan engkau ke dunia, engkau menolak dan lebih memilih untuk tetap berbuat kesyirikan. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini kita berikan syarah penjelasan yang lebih detail dan fawaid hadisnya, bahwasanya Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya nanti di hari kiamat. Ini pengulangan. Engkau tidak akan menebus dirimu dengan dunia yang dianugerahkan Allah padanya. Ini juga terdapat dalam kitab Syarah Muslim oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian makna qad aradtu minka, artinya aku mencintai dan menghendaki darimu. Ini adalah iradah, kehendak syariah, yakni agar engkau tidak berbuat syirik. Ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Sifaul Alil fil Qadha wal Qadar, halaman 112 dalam salah satu cetakan. Kemudian yang keempat, makna wa anta fi sulbi Adam menunjuk pada perjanjian primordial, misaq al-alast, yakni ketika Allah berfirman kepada ruh anak Adam, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian yang maha tunggal? Maka dijawab oleh anak Adam sekalian ketika itu, bala, ya benar demikian. Akan tapi sebagian dari hamba-hamba Allah ini sengaja melupakan perjanjian tersebut, sebagaimana Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Ini ada dalam kitab Al-Qadiyat Ikmalul Mu'lim. Kemudian ada penjelasan dari ulama terdahulu berkaitan hadis ini. Di antaranya yang pertama, Imam An-Nawawi menjelaskan kadzabta berarti dusta dalam pengakuan, karena manusia akan mengulang kesalahannya jika dikembalikan ke dunia. Al-Qadiyat mengaitkan lafaz wa anta fi sulbi Adam dengan misak, perjanjian, ketika Allah memaparkan tentang ketuhanannya yang Maha Esa. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menegaskan makna hadis ini menunjukkan keadilan Allah dan kebatilan alasan manusia, yakni manusia yang mempersekutukan Allah. Kemudian Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa janji dalam sulbi Adam adalah fitrah tauhid. Perjanjian dalam sulbi Adam adalah fitrah tauhid, yakni manusia itu sudah difitrahkan sebetulnya untuk mengesahkan Allah. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan perbedaan iradah kauniyah dan syariah dalam kitab Sifaul Alil yang tadi. Kemudian Imam As-Sa'di rahimahullah menyebut hadis ini menegaskan prinsip adlullah, keadilan Allah di dalam balasan. Jadi Allah Maha Adil. Ini kita dapati keterangannya dalam kitab Taisirul Karim, ketika dijelaskan surah Al-A'raf ayat 172. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menguatkan makna bahwa misak al-alast menjadi hujah atas manusia, yakni ingatannya manusia dibangkitkan lagi tentang perjanjian ketika alam ruh sebelum lahir ke alam dunia. Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa penolakan tauhid adalah penolakan terhadap fitrah. Penolakan tauhid adalah penolakan terhadap fitrah. Abu Hayyan Al-Andalusi menegaskan bahwa perjanjian itu bersifat akli dan syar'i sekaligus. Jadi seandainya manusia menggunakan akalnya, tentu dia akan selalu ingat bahwa tidak mungkin bahtera berlayar di lautan dengan sendirinya. Pasti ada nahkoda, bahkan pasti ada yang membuat perahu itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana lagi dengan manusia yang kita lihat hidung dan telinganya begitu indah, begitu ya. Kemudian yang ke-10, Imam As-Syaukani, beliau menyebut hadis ini sebagai dalil kuat tentang tanggung jawab fitrah manusia, fitrahnya untuk mentauhidkan Allah. Ini terdapat di dalam kitab Fathul Qadir ketika
memberikan penjabaran berkaitan firman Allah surah Al-A'raf ayat 172. Kemudian di antara faidah yang dapat dipetik dari hadis tersebut, pertama bahwa Allah Maha Adil dalam memberi ganjaran dan hukuman. Kedua, azab paling ringan di neraka tetaplah sangat pedih. Maka dari itu sampai-sampai manusia yang paling ringan azabnya di hari kiamat itu berdusta di hadapan Allah bahwa dia akan menebus dirinya dengan seisi dunia apabila dia memilikinya, padahal itu dusta belaka. Yang ketiga, neraka bukan tempat rehat. Neraka bukanlah tempat untuk beristirahat, disebut madja. Jadi tadi bahasa hadisnya adalah madja. Ini adalah tempat berbaring. Ini sebagai bentuk sindiran. Dengan kata lain, gimana? Enak nggak rasanya di neraka? Semacam itu ayat itu. Ini adalah perkataan yang halus dari Allah supaya dipahami dengan baik oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana ketika Allah memberikan sindiran untuk menarik hidungnya orang-orang yang berdosa di hari kiamat dengan sebutan belalai. Tarik saja belalainya ke neraka begitu. Padahal kalau manusia bahasanya yang wajar adalah hidung, tapi dikatakan di dalam Al-Quran ketika menyindir orang-orang yang berdosa dengan kata belalai. Yang keempat, itu disebabkan mereka seolah-olah tidak dikaruniai akal ketika di dunia. Jadi seperti hewan yang telah diciptakan Allah. Yang keempat, dialog Allah dengan manusia menunjukkan kedekatan dan kehakiman langsung. Jadi meskipun betapa parah perbuatan yang dia lakukan, Allah tetap menunjukkan kedekatannya yang mulia dan Allah memberikan penghakimannya secara langsung kepada orang yang paling ringan azabnya tadi di hari kiamat. Yang kelima, pengakuan manusia di akhirat tidak lagi bermanfaat. Di dunia inilah kita diberikan waktu untuk memanfaatkan akal yang dikaruniakan oleh Allah. Yang keenam, keinginan menebus diri dengan dunia menunjukkan penyesalan yang sia-sia. Ini adalah penyesalan yang sia-sia. Yang ketujuh, Allah hanya meminta perkara ringan, yakni tauhid. Allah hanya meminta perkara ringan, yakni tauhid. Termasuk di antara keringanan yang Allah berikan di hari ini, di ujung akhir zaman ini, yakni apabila kita merasa terlalu berat untuk hidup di kota, kita bisa berusaha untuk uzlah, menjauh dari keramaian fitnah di kota dan berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya di tempat yang sunyi dari kesyirikan, sebagaimana di masa lalu terjadi di era Ashabul Kahfi yang Allah singgung dalam surat Al-Kahfi. Yang kedelapan, syirik adalah dosa terbesar, membatalkan semua amal. Syirik adalah dosa terbesar, membatalkan semua amalan. Kesembilan, fitnah syirik sudah ditanamkan penolakannya dalam fitrah manusia ketika di alam ruh. 10, manusia menolak perjanjian fitrah itu karena hawa nafsu. Jadi ketika dia melihat keindahan hijaunya dunia, maka dia lupa dengan perjanjian dia kepada Allah. Ketika dia melihat mobil yang nilainya di atas 1 miliar, dia lupa sudah. Dia berbuat kesyirikan. Dia datang ke kuburan untuk meminta kepada makhluk yang sudah mati. Begitu. Waliyadzubillah. 11. Fitrah tauhid adalah hujjah sebelum diutusnya Rasul. Fitrah tauhid adalah hujjah sebelum diutusnya para utusan. 12. Allah tidak membebani di luar kemampuan hamba. Seperti yang telah disinggung tadi, kalau sudah merasa berat sekali di luar, maka bisa mengusahakan untuk uzlah, seperti yang kita lakukan saat ini. Dunia dan seisinya tidak sebanding dengan azab akhirat. Maka dari itu selalu diingatkan bagi yang Allah beri kelonggaran dalam hal dunia, maka dia menggunakannya di jalan Allah sebaik-baiknya. 16. Allah memberi kesempatan hidup untuk memenuhi perjanjian tauhid.
untuk memenuhi perjanjian tauhid. 17. Manusia diciptakan dengan kehendak, bukan dengan paksaan. Manusia diciptakan Allah dengan kehendak, bukan dengan paksaan. Bahkan dengan kehendak dan kasih sayang Allah, manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. 18. Ada dua jenis kehendak Allah, yakni kauniyah dan syar'iyah. Kauniyah ini yang pasti terjadi, baik itu dicintai oleh Allah maupun yang tidak dicintai oleh Allah, tapi tetap Allah mengizinkan untuk terjadi. Seperti yang telah disebutkan di awal, diantaranya tentang perbuatan iblis yang menolak untuk bersujud sebagai tanda penghormatan di hadapan Nabiullah Adam alaihissalam. Juga termasuk diantaranya perbuatan-perbuatan hamba yang tergolong ke dalam maksiat. Ini masuk dalam kehendak kauniyah Allah. Dan syar'iyah yang dicintai Allah, baik itu terjadi maupun tidak terjadi, karena tidak dikehendaki oleh Allah, belum dikehendaki oleh Allah. 19. Allah menghendaki adanya kufur secara qadar, tapi tidak meridhoinya secara syar'iyah. Secara syar'iyah itu tetap terjadi meskipun Allah tidak meridhoinya. Hanya saja Allah tetap menghendaki itu terjadi karena Allah tidak memaksa hamba-hambanya. Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Hamba Allah itulah yang menjatuhkan pilihan bagi dirinya sehingga dia pantas untuk mendapatkan azab dari Allah di hari kiamat. Waliyahzubillah. 20. Syirik menghapus semua kebaikan. Sangat jelas. Syirik menghapus semua kebaikan. Dan ini mengingatkan kita kepada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya sebesar apapun, seberat apapun kesalahan hamba, akan tetapi kalau dia seorang pemilik tauhid murni, maka Allah akan mengentaskan dia dari kesalahan-kesalahannya. Kesalahan-kesalahannya dihapuskan oleh Allah. Kemudian yang ke-21 bahwasanya ya, iman adalah memenuhi perjanjian dengan Allah. 22. Orang beriman menepati janji primordialnya ketika di alam ruh. 23. Orang kafir mengingkari janji itu dengan kesombongan. Aba wastakbar. Mereka enggan menerima kebenaran dan mereka menganggap yang jadi semua berlaku berdasarkan takdir dan pilihan dari hamba tersebut. Allah tidak memaksa hamba untuk berbuat ketaatan atau keburukan. Hamba itulah yang memilih kebaikan dengan pertolongan Allah dan memilih keburukan bagi dirinya secara tidak benar. Dia tidak menggunakan akal dengan baik. 27. Allah berbicara dengan makhluk pada hari kiamat. Ini akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. 28. Adanya percakapan di akhirat menunjukkan realitas kehidupan setelah mati. Ini jelas juga. 29. Tauhid adalah inti keselamatan. Di hadis tadi tidak selamat karena berbuat apa? Berbuat kesyirikan, diberikan azab yang paling ringan, tapi tetap saja itu adalah azab yang sangat berat. Karena apa? Karena dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Waliyahzubillah. 30. Dunia fana, tidak berguna di akhirat. Jadi sebanyak apapun dunia yang dia kumpulkan di alam fana ini tidak akan berguna di akhirat untuk menebus dirinya dari azab yang abadi. Nauzubillah min dzalik. 31. Kesyirikan adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjanjian dengan Allah. Syirik adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjanjian dengan Allah, yakni ketika di alam ruh dan Allah minta supaya direalisasikan oleh hamba-hambanya di alam dunia. 32. Allah tidak zalim terhadap makhluk. Justru makhluk itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Zaluman jahula.
Jadi makhluk-makhluk Allah itu kebanyakan sangat dolim dan sangat bodoh karena tidak menggunakan akal yang Allah karuniakan. 33, manusia menzolimi diri sendiri dengan kufur. Dia sengaja menutup diri dari kebenaran, padahal sudah diingatkan. Seandainya dia berpikir sejenak saja, niscaya Allah memberikan karunia hidayah kepadanya. 34, azab adalah buah keengganan, buah pahit dari keengganan dia, ketidakmauan dia menjalankan tauhid. Ini jelas. 35, ucapan qad aradtu minka. 5, ucapan qad aradtu minka. Ya, ini firman Allah yang mulia, sungguh aku menghendaki darimu, yakni menunjukkan kasih Allah terhadap hambanya. Asalnya Allah itu menginginkan bagi hamba-hambanya keselamatan, tapi sekali lagi hamba itu sendiri yang memilih jalan kesesatan untuk mereka lalui. Padahal kesenangan yang dilalui di dunia ini hanyalah kesenangan yang sedikit, sangat rendah nilainya apabila dibandingkan dengan akhirat. 36, Allah menghendaki kebaikan bagi semua makhluk. Hanya saja di antara makhluk Allah itu menghendaki keburukan bagi dirinya sendiri. 37, tidak ada yang lebih ringan daripada meninggalkan syirik. Sebetulnya meninggalkan kesyirikan itu perkara yang kalau dipraktekkan secara keseluruhan, secara langsung tentu saja berat, akan tapi ringan menimbang Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada hamba-hambanya untuk merealisasikan tauhid. Di antaranya ketika kita belum mampu untuk menghilangkan, menghapuskan kesyirikan secara total, maka sebisanya seperti yang diberlakukan di negara ini misalkan, juga di negara sebelah, bahwasanya ketika foto masih digunakan dalam dokumen-dokumen negara, maka diperkenankan. Tidak mengapa, asalkan tidak ditunjukkan, tidak dipajang di depan atau di dalam ruang tamu dan semisalnya, begitu. Ini kan ringan sebetulnya, tapi manusia sebagian besar lebih memilih jalan yang menyelisih jalannya para utusan Allah. Kemudian nomor 38, kebohongan manusia di akhirat hanyalah pengakuan yang sia-sia. Kebohongan manusia di akhirat hanyalah pengakuan yang sia-sia, karena Allah mengetahui semua isi hati hamba-hamba yang Dia ciptakan. 39, hadis ini memperingatkan pentingnya menjaga kemurnian tauhid, sebagaimana yang selalu kita upayakan, terutama di tanah uzlah ini, dan selalu kita serukan juga kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana. 40, tauhid adalah keselamatan dari neraka. Yang ke-40, tauhid adalah keselamatan dari neraka dengan izin Allah. Berikutnya di antara penerapan nyata dalam kehidupan yang bisa kita lakukan. Pertama, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kita berusaha menjauhi segala bentuk kesyirikan kecil dan besar. 2, memperbarui syahadat dan makna tauhid setiap hari, supaya Allah senantiasa memperbarui kemurnian tauhid di dalam dada kita. Yang ketiga, menanamkan akidah tauhid dalam keluarga dan anak-anak, sebagaimana yang kita upayakan juga di sini. Yang keempat, mempelajari bahaya syirik dan riya, ya ini termasuk syirik kecil, dari Al-Quran, diantaranya yakni dari Al-Quran, hadis juga tentunya. Dan Alhamdulillah Allah juga memberikan penjelasan yang begitu berharga di ujung akhir zaman ini, karena bentuk kesyirikan modern yang beragam, sehingga Allah dengan kasih sayangnya memberikan penjelasan tersebut melalui Mubasyirat Al-Mahdi secara khusus dan secara umum juga kepada orang-orang yang beriman lainnya. 5, menjaga ibadah agar hanya untuk Allah semata, mempersembahkan segalanya demi Allah saja. 6, tidak mengagungkan benda kubur atau manusia secara berlebihan. Tidak mengagungkan benda kubur atau manusia secara berlebihan. Bahkan Al-Mahdi sendiri
kita juga tidak berbuat berlebihan kepadanya. Maka ketika kita harus berpisah sementara dengannya, kita pun berpisah dengannya karena Allah. Dan kita berkumpul di sini juga karena Allah. 7. Mengingat perjanjian dengan Allah setiap kali berbuat dosa. Selalu mengingat perjanjian dengan Allah setiap kali berbuat dosa. Di alam ruh dulu Allah pernah berkata kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rob kalian, yakni yang Maha Esa sebagai satu-satunya yang patut disembah. 8. Menggunakan harta dunia untuk amal soleh, bukan penebus kesalahan nanti di hari kiamat. Di dunia inilah kita diberi kesempatan untuk beramal soleh dengan harta dunia, kenikmatan dunia yang kita miliki, termasuk dengan tenaga kita di kebun, termasuk dengan harta kita yang masih tersisa. Begitu. Kemudian di antara hambatan dan solusi dalam praktek hadis tersebut, penghambatnya di antaranya pertama, kurangnya pemahaman tentang makna tauhid. Yang kedua, kecintaan dunia yang berlebihan, yakni dunia yang fana, dunia yang rendah ini. 3. Kebiasaan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang dia itu lebih halus, lebih lembut, lebih samar daripada semut hitam di batu hitam di malam yang gelap. Di antaranya riya, ingin supaya dilihat orang, sum'ah, ingin supaya didengar orang amalannya. Nah, termasuk itu. 4. Pengaruh lingkungan dan budaya yang menyimpang. Di antaranya pengaruh lingkungan untuk pamer kekayaan yang semu itu. Baru beli motor kemudian pamer, baru beli mobil kemudian pamer di media sosial. 5. Ketidakkonsistenan dalam mujahadah, kesungguhan untuk beribadah di hadapan Allah, terutama untuk memurnikan tauhid di hadapan Allah. Kemudian solusinya untuk mengatasinya, pertama diantaranya yakni menuntut ilmu akidah dari ulama ahli sunnah. Setidaknya membuka lembaran dari kitab-kitab mereka, setelah kita membuka lembaran Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya mendapatkan penjelasan yang sahih, yang benar, sebagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Yang kedua, membiasakan zikir dan muraqabah, senantiasa berusaha mengingat Allah dan muraqabah, sebagaimana yang barusan dibahas kemarin sama Ustaz Abu Kazah. Muraqabah, senantiasa merasa bahwa Allah mengawasi, muraqabah terhadap Allah, yang mana muraqabah ini termasuk diantara maqam ihsan. Ihsan yakni posisi tertinggi di sisi Allah, ketika seseorang betul-betul meyakini bahwa Allah senantiasa melihat dia, maka dia kalau tidak mencapai maqam musyahadah, yakni mempersaksikan bahwa dia melihat Allah, maka setidaknya muraqabah, selalu meyakini bahwa Allah dekat dengannya, Allah selalu mengawasi dia, begitu. Sehingga kalau berbuat maksiat pun malu. Yang ketiga, meneladani tauhid para nabi yang murni. Yang keempat, menjauhi lingkungan yang menjerumuskan pada syirik, sebagaimana yang berusaha kita lakukan di sini untuk menghindari banjir kesyirikan di luar sana, menghindari kegelapan kesyirikan di luar sana. Maka kita di sini supaya mendapatkan cahaya tauhid dari Allah. Yang kelima, menghidupkan majelis ilmu dan tadabbur Al-Quran. Sekali lagi ini juga selalu kita upayakan supaya dawam, konsisten, continue terjadi di tanah uzlah Bukit Lebah Jagat. Berikutnya yakni kesimpulan dari hadis tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa keselamatan manusia dengan izin Allah bergantung pada pemenuhan perjanjian hamba dalam hal tauhid. Pemenuhan seorang hamba Allah terkait perjanjian tauhid dengan Allah. Azab Allah bukan karena kezaliman, bukan karena kezaliman Allah, bukan, melainkan karena penolakan hamba itu sendiri terhadap
perintah yang paling ringan, yakni tidak mempersekutukan Allah. Begitu. Seandainya hamba-hamba itu mau memikirkan sejenak saja, niscaya mereka merasa tidak nyaman ruhaninya ada di kota-kota yang sudah banjir kesyirikan. Dunia seluruhnya tidak akan menebus dosa syirik. Dan sebaliknya, tauhid yang murni, betapa kecilnya, betapa dia dianggap kecil, maka dengan izin Allah menjadi penyelamat abadi. Menjadi penyelamat abadi dengan izin Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, firman Allah yang mulia, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku. Liya'budun aili wahidun, menyembahku yakni untuk mengesahkan aku. Itu diantara riwayat tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Menyembah Allah yakni mentauhidkan Allah. Berusaha hamba itu supaya terhindar dari segala bentuk kesyirikan. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah yang bisa kita upayakan dalam usaha kita mengenal Allah. Di antaranya bahwa Allah senantiasa mencintai hamba-hambanya yang berusaha untuk memurnikan tauhid. Dan hal yang paling dibenci oleh Allah adalah ketika seorang hamba menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun itu. Dan ini adalah di antara yang pernah kita bahas sekali lagi, ihsan dan zuhud, kemudian hadis tentang tawakal sepenuhnya kepada Allah, kemudian hadis bitaqah tentang kartu syahadat yang murni di hadapan Allah, kemudian 100 rahmat Allah. Yang mana kita di dunia ini baru mendapatkan satu bagian dari rahmat Allah, dan 99-nya lagi dijanjikan untuk orang yang berpegang teguh pada keimanan, berpegang teguh kepada jalan tauhid nanti di akhirat. Kemudian rasa takut kepada Allah, kemudian hadis tentang orang yang hanya memiliki amalan tauhid ketika di dunia yang diampuni oleh Allah. Kemudian satu langkahnya hamba yang disambut dengan 1000 rahmat Allah. Dan pada pertemuan kali ini tentang tangis penyesalan ahli syirik yang berusaha menebus dirinya dengan dunia seisinya, akan tapi tidak berlaku lagi hal tersebut karena dia sudah diberikan kesempatan selama hidup di dunia, akan tapi dia tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waliyadzubillah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menempuh jalan tauhid. Ya, mari kita tutup majelis kuliah sore kali ini seperti biasa dengan membaca bersama surah Al-Kahfi ayat 1 hingga ke 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kariba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal arli zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Jazakumullah khairah. Terima kasih atas perhatian dan kerendahan hatinya, dan mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan yang terjadi. Tolong diingatkan demi kebaikan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi